Pada abad ke-8 Masehi, di tengah gemerlapnya zaman keemasan Islam, lahirlah seorang ilmuwan besar yang hingga kini dikenang sebagai pelopor ilmu kimia modern, Jabir bin Hayyan. Namanya mungkin tidak sepopuler ilmuwan barat di buku-buku pelajar modern, namun kontribusinya sangatlah besar. Dia dijuluki Father of Chemistry oleh ilmuwan barat dan dikenal sebagai geber di dunia Latin. Kelahiran dan latar belakang Jabir bin Hayyan diperkirakan lahir pada tahun 721 Masehi di kota Tus, Persia. Ayahnya, Hayyan al-Azdi, adalah seorang apoteker dan pendukung politik Abbasiyah yang tewas dibunuh oleh kekuasaan Umayyah setelah ayahnya wafat. Jabir pindah ke Kufah di Irak, yang kala itu menjadi pusat ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Ia tumbuh dalam suasana intelektual yang subur. Jabir belajar dari berbagai guru. Salah satunya adalah Imam Ja'far al-Sadiq, cucu dari cucu Nabi Muhammad SAW. Dari beliau, Jabir tidak hanya belajar ilmu kimia, tapi juga filsafat, logika, matematika, dan metafisika. Perjalanan ilmu penemuan Jabir bin Hayyan sangat tekun dan memiliki semangat penelitian tinggi. Ia menciptakan laboratorium sendiri, memiliki eksperimen dengan berbagai zat, dan mencatat hasilnya secara sistematis. Hal ini menjadikan pendekatannya sangat ilmiah, sebuah hal yang belum lazim di zamannya. Beberapa kontribusi penting Jabir bin Hayyan. Yang pertama, pengembangan alkimia menjadi kimia. Sebelum Jabir, alkimia lebih banyak mengandung unsur mistis. Jabir mengubah pendekatan ini menjadi lebih ilmiah dan eksperimental. Ia percaya bahwa setiap zat tersusun dari 4 elemen dasar: panas, dingin, basah, dan kering. Ia mengembangkan teori dan keseimbangan dan transformasi zat. Yang kedua, penemuan dan penyempurnaan teknik kimia. Jabir menciptakan dan menyempurnakan banyak alat laboratorium seperti alembik atau alat penyulingan, retort, dan metode kristalisasi, penyulingan, penguapan, dan filtrasi yang masih digunakan hingga kini. Asam sulfat, nitrat, dan aqua regia. Ia berhasil menemukan atau mengisolasi berbagai asam kuat seperti asam sulfat dan asam nitrat. Ia juga menemukan aqua regia, campuran yang mampu melarutkan emas, logam paling mulia. 4. Penulisan lebih dari 300 buku. Jabir dikenal sangat produktif. Ia menulis lebih dari 300 karya ilmiah, termasuk kitab monumental, kitab alkimia, dan kitab al-Sab'an. Karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 dan menjadi fondasi bagi perkembangan ilmu kimia di Eropa. Pengaruh di dunia barat. Nama Jabir dikenal di Eropa sebagai Geber, dan karyanya dijadikan rujukan utama di universitas-universitas Eropa selama berabad-abad. Banyaknya istilah kimia modern berasal dari karya terjemahannya. Holmyard mengatakan bahwa Jabir al-Hayyan juga berhasil mempelajari dan mengklasifikasikan sifat logam, spirit, dan senyawa. Menemukan pembuatan besi melalui proses pembakaran suhu tinggi dalam tanur, pembuatan gelas kaca dengan bahan mangan dioksida, serta pencegahan korosi pada besi. Percobaannya memanaskan fermentasi anggur menghasilkan suatu gas yang mudah terbakar, yang kemudian oleh Ar-Razi dikembangkan menjadi etanol. Nilai spiritual dan etika. Meski menggeluti dunia sains, Jabir tidak pernah melepaskan nilai-nilai spiritual. Ia percaya bahwa ilmu pengetahuan harus digunakan untuk kemaslahatan umat manusia, bukan untuk kesombongan atau kehancuran. Ia sangat hati-hati dalam menyebarkan pengetahuan tertentu agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Kontribusi Jabir al-Hayyan memang cukup besar dalam ilmu pengetahuan, khususnya sains kimia. Namun mengapa namanya seolah dilupakan oleh sejarah? Opini ini tidak menggiring untuk menganggungkan masa lalu, melainkan bagaimana kita bisa belajar untuk open-minded dari masa lalu. Sebuah quotes dari Ibnu Sina, apakah anggur yang salah jika seseorang yang bodoh meminumnya dan terjebak ke dalam kegelapan? Quotes tersebut seolah menggambarkan perhatian Jabir pada kimia. Jabir al-Hayyan membuktikan jika ilmu kimia tidak hanya sebuah mitos alkimia. Di masa sebelum Jabir al-Hayyan,
Kimia hanya sebatas spekulasi saja, bukan sebuah kevalidan. Orang-orang beranggapan proses kimia yang terjadi di alam itu karena adanya kekuatan supranatural. Kemudian dengan eksperimennya, Jabir mampu membuktikan kimia adalah suatu ilmu yang bisa dilogika dan empiris. Pemikiran Jabir Al-Hayyan menyokong kemajuan ilmu kimia sampai saat ini. Metode eksperimental yang ia kembangkan berguna untuk menguji pembuatan suatu produk, di mana proses pembuatan produk bisa dilakukan secara berulang kali dengan metode yang sama sehingga produk yang dihasilkan dinilai valid. Poin utama yang ditekankan Jabir dalam menekuni ilmu kimia adalah kita harus melakukan praktik dan percobaan, karena yang tidak demikian maka penguasaannya tidak tercapai. Konteks hari ini tentunya tidak hanya ilmu kimia, kegigihannya menunjukkan bahwa apabila ingin menguasai suatu keilmuan, maka dia harus melewati fase eksperimen berulang kali. Dari situlah pemahaman terhadap ilmu tersebut tercapai. Dan tidak hanya berhenti pada pemahaman saja, melainkan ilmu tersebut harus diimplementasikan hingga menghasilkan suatu produk yang berguna di masa mendatang. Jabir juga menegaskan bahwa kesempurnaan membuat sesuatu tergantung pada pola kerja dan eksperimen yang dilakukan. Bagi orang yang tidak bekerja dan tidak mencoba, selamanya dia tidak akan berhasil dalam hal itu. Bagi Jabir bin Hayyan, riset adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan kaidah ilmiah yang benar, teratur dan konsisten dalam pengamatan berbagai fenomena alam. Dan hal tersebut menjadi kepuasan tersendiri bagi seorang ilmuwan. Dalam hal ini, Jabir merupakan sosok yang memelopori menerapkan metode ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan di masa peradaban Islam. Jabir adalah ilmuwan yang bersemangat mengadakan riset tentang rahasia elixir atau cairan yang dapat mengubah barang tambang menjadi bernilai tinggi. Dia menemukan beragam teori-teori baru yang kemudian dikembangkan oleh para ilmuwan setelah masanya. Jabir merupakan sosok pelopor yang melakukan riset dengan metodologi ilmiah yang benar. Pada masa itu belum dipahami dan digunakan oleh para ilmuwan secara umum. Sebelum peradaban Islam lahir, perkembangan ilmu masih didominasi oleh mitos-mitos jauh dari metode ilmiah. Dan ilmu kimia oleh masyarakat umum masih identik dengan sesuatu yang berbau sihir dan hurafat. Jabir memiliki pandangannya sendiri mengenai ilmu pengetahuan. Sebagai salah satu orang yang mendalami ilmu pengetahuan pada masa itu, Jabir bin Hayyan memiliki peran yang besar. Pandangannya adalah tentang klasifikasi ilmu pengetahuan, tetapi pandangannya ini cenderung dipengaruhi oleh prinsip dualitas dan karenanya juga terkesan dihotomis. Jabir bin Hayyan membagi ilmu pengetahuan menjadi dua bagian, yaitu ilmu agama dan ilmu dunia. Berkat berbagai kontribusi besarnya, tak heran bahwa Jabir bin Hayyan menjadi ilmuwan muslim yang dijuluki Bapak Kimia Modern. Akhir hayat dan warisan Jabir bin Hayyan, wafat sekitar tahun 815 Masehi di Kufah. Ia meninggalkan warisan intelektual yang sangat luas, tidak hanya di bidang kimia, tapi juga di farmasi, fisika, matematika, dan filsafat. Kisah Jabir bin Hayyan adalah bukti bahwa dunia Islam pernah memimpin dalam ilmu pengetahuan dengan pendekatan ilmiah dan etika yang tinggi. Ia bukan hanya seorang ahli kimia, tetapi seorang filsuf, spiritualis, dan guru sejati. Hingga kini dunia modern masih merasakan pengaruh dari karya-karyanya.